Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya. Kali ini saya akan memberikan aplikasi atau memberitahu aplikasi yang sangat rekomendasi buat teman-teman pemula yang lagi belajar bahasa Arab, atau bagi orang yang ingin dia itu bisa membaca teks-teks bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Maka pada kali ini ada sebuah aplikasi yang dimana saya download dari Play Store. Ya, bagi teman-teman yang punya HP Android, ya tentu HP-nya Android ya pasti. Itu ada namanya sebuah aplikasi yang dimana ketika aplikasi tersebut kita ketik pada aplikasi tersebut Arab gundul, kemudian ketika kita pencet enter maka dia itu langsung berharokat. Ya, contoh aplikasi ini namanya aplikasi Tashkil. Ya, jadi buat teman-teman pertama-tama yaitu yang belum punya keyboard bahasa Arab, maka download dulu keyboard bahasa Arabnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bukalah Play Store, kemudian ketiklah Tashkil, ya. Tashkil dengan bahasa Arab, tulis Tashkil. Sudah ditulis Tashkil, ya. Kemudian setelah udah di-download, kemudian bagaimana mengaplikasikannya? Ya, mudah sekali. Nah, di sini kemudian Anda klik pada yang bagian kolom yang atas, kemudian Anda ketik dengan keyboard bahasa Arab Anda di HP Anda, kemudian ditulis bahasa Arab yang ingin Anda harokatin. Contoh saya di sini saya ngetik, ya. Saya ketik di sini pada kolom yang atas dengan teks yang gundul kan. Kemudian setelah itu saya roll ke bawah. Kemudian saya ketik atau saya pencet pada pojok kiri bawah, yaitu yang bertuliskan syakal, ya. Kita pencet tuh yang bundar putih tuh yang ada tulisan bahasa Arabnya syakal, pojok kiri bawah. Kita pencet, kemudian muncullah teks bahasa Arab gundul kita dengan teks bahasa Arab yang sudah secara otomatis sudah ada harokatnya. Dengan begitu kita tahu bahwasanya teks yang di atas yang kita ketik yang gundulan tersebut apa sih harokatnya, bagaimana sih cara membacanya. Kemudian setelah kita ketik, kemudian kita pencet syakal pada pojok kiri bawah, maka secara otomatis langsung ada teksnya, langsung ada harokatnya. Ya, mudah sekali ya mengaplikasikan aplikasi ini. Ini bagi teman-teman yang pemula atau bagi orang yang ingin banget pengen bisa baca kitab gundul. Banyak ya, masih ada lah sebagian orang itu yang ingin bisa membaca kitab gundul. Maka mudah ya, zaman sekarang mudah, tinggal Anda itu ke Play Store, kemudian Anda itu download aplikasi yang berjudulkan Tashkil. Kemudian setelah Anda download, kemudian Anda ketik saja pada kolom yang paling atas tulisan gundulan yang ingin Anda harokatin, ya. Misalnya di sini saya ketik lagi, Anda ketik aja seperti saya mengetik ini. Kemudian setelah Anda ketik, baru Anda pencet pojok kiri bawah yang bertuliskan syakal. Ya, coba kita pencet. Oke, ya. Jadi tulisannya itu kul a'udzu birabbin nasi, ya. Tapi aplikasi ini tidak absolut 100% pasti benar tuh syakalnya. Soalnya ada kasus tertentu, contoh seperti kita menuliskan di sini. Nah, ini buktinya nih tidak sesuai. Nah, di
sini malah tulisannya minjadin wajedin. Harus kan manjada wajada. Tapi di sini yang harusnya dibacanya man, di sini dibacanya min. Yang harusnya dibacanya jada, malah di sini jadin. Berarti di sini artinya yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya aplikasi ini tidak absolut. Tidak absolut dalam artian kata aplikasi ini tuh tidak sepenuhnya benar banget. Cuma ada beberapa hal, banyak lah ya. Maksudnya kalau kita kalkulasi mungkin 70% atau 80% yang kita ketik gundulan di sini, maka di harokatnya benar. Ya. Dan ini adalah aplikasi yang sangat direkomendasikan bagi pemula atau bagi orang yang ingin sekali membaca kitab gundul. Kemudian apakah bisa dari yang gundul kemudian berharokat, kemudian yang berharokat ini kita save, kemudian kita masukin ke Google Translate, yang kita ketik itu Arab Indonesia, apakah benar artinya? Tidak ya. Jadi Google Translate itu kemungkinan banyak salahnya, bukan kemungkinan, pasti banyak salahnya ya. Salahnya pasti tidak mengetahui letak mana subjek, objek, predikatnya, pasti ngawur ntar terjemahannya. Emang secara harokat dia udah benar di aplikasi Tashkil tersebut, cuma ketika Anda itu disalin kemudian dimasukkan ke Google Translate, itu belum tentu benar jawabannya. Kemudian aplikasi yang lain yang ingin saya rekomendasikan bagi yang ingin belajar bahasa Arab adalah Kamus Bahasa Arab Arab Indonesia. Ya, di sini Kamus Arab Indonesia. Cara mengaplikasikan Kamus Arab Indonesia ini ya itu mudah ya. Cuma ini levelnya meningkat lebih sulit sedikit dibandingkan penggunaan aplikasi Tashkil tadi. Kali ini kita harus mempelajari ilmu shorof, yang dimana bahasa Arab itu kebanyakan hurufnya 3 atau 4 ya. Contohnya waswasa 4, 3 itu contohnya nasoro ya. Maka kita harus mencari huruf aslinya. Contoh kita menemukan tulisan yansuruna, maka kita harus mencari huruf aslinya. Yansuruna ternyata huruf aslinya itu nasoro, maka kita ketik nun, so, dan ro, maka akan muncul artinya menolong ya, membantu, menopang, mendukung ya. Dan di sini masih banyak lagi pilihan yang lainnya. Kemudian bisa juga kita geser. Kalau ini kan Kamus Arab Indonesia, kita geser menjadi komus. Komus ini artinya sama aja, kamus juga, cuma ini referensinya beda, pakai komus. Atau pakai Mu'jam Al-Ghani ya, di sini bagi yang bisa bahasa Arab ya. Soalnya penjelasannya pun di sini pakai bahasa Arab. Kemudian ada Mu'jam Al-Mu'asirah. Ini juga sama bagi orang yang bisa bahasa Arab. Di sini juga ada referensi kamus lain, Mu'jam Al-Wasit. Ini juga sama bagi orang yang bisa bahasa Arab ya. Nah, ini baru nih, orang yang nggak bisa bahasa Arab juga bisa tahu tuh artinya, kan ada ya. Kemudian terakhir adalah Kamus Al-Quran. Jadi kamus ini, maksudnya kamus ini mencakup kamus-kamus yang lain. Tidak hanya Kamus Arab Indonesia, tapi kamus-kamus lain juga disediakan di sini ya. Apabila kita tidak menemukan jawabannya di Kamus Arab Indonesia, maka kita geser ke komus. Kalau kita juga nggak dapat, maka kita geser ke Mu'jam Al-Ghani. Ketika kita tidak mendapatkan juga jawabannya, maka kita geser lagi. Terus kita geser. Jadi satu kamus, arti satu aplikasi mencakup beberapa kamus ya. Cuma ketika menggunakan kamus ini, maka yang kita cari terlebih dahulu adalah huruf atau huruf aslinya ya. Contoh tadi yansuruna atau unsur, maka kita harus cari huruf aslinya yaitu nasoro. Atau muslimun, maka kita cari huruf aslinya yaitu salama ya. Ini adalah Kamus Arab Indonesia. Ini juga direkomendasikan bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab. Kemudian ada lagi aplikasi yang ingin saya rekomendasikan, yaitu
buku yang dimana buku ini adalah buku karya daripada guru saya, Ustadz Abu Hilya Salsabil. Beliau punya metode yang dimana buku tersebut mengutip dari kitab Ajurumiyah dan kitab Imriti, kemudian dijadikan sebuah metode, buku metode yang dalam artian kata metode tentu lebih mudah ya. Kemudian juga bukunya juga keterangannya juga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Buku ini adalah buku yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang belajar bahasa Arab, di mana buku tersebut belajar bahasa Arab pendekatannya melalui suatu rumus. Jadi lebih mudah untuk ditangkap atau dipahami. Nah, ini namanya kitab 4 langkah untuk membaca dan menerjemah kitab gundul. Jadi saya juga dulu belajar pakai kitab ini juga ya. Beliau juga ada lembaga ya, lembaga kursusnya ada ya. Ya itu tinggal lihat aja ya di di buku tersebut nanti ada keterangan lembaga kursusnya di mana, atau Anda bisa ngikut kursusnya. Kemudian ini juga kita rekomen ya bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab, bagi pemula. Apalagi di sini bestseller ya. Bukunya bestseller, artinya sudah terjual banyak sekali ya. Rekomen, Bang. Kemudian setelah udah membaca kitab 4 langkah membaca kitab gundul ya, maka kemungkinan Anda itu udah bisa ya. Bukan kemungkinan, Anda itu tentu udah bisa membaca kitab gundul serta menerjemahkannya. Namun ketika Anda itu ingin memperdalam, maka kitab yang saya rekomendasikan lagi adalah kitab Panduan Lengkap Belajar Bahasa Arab Otodidak ini ya. Jadi buku-buku ini yang tadi yang saya jelaskan tadi itu cukup Anda beli aja di Shopee ya, atau beli di Tokopedia atau yang lain-lainnya, tempat beli online. Ini adalah lanjutan daripada kitab 4 langkah membaca kitab gundul ya. Ini juga sama direkomendasikan, ini diterjemahkan dari kitab Mulakhas ya. Dimana buku Panduan Lengkap Belajar Bahasa Arab Otodidak ini dia itu penjelasannya lebih agak panjang dibandingkan kitab 4 langkah membaca kitab gundul yang awal yang saya rekomendasikan itu. Jadi makanya lebih baik Anda itu menggunakan kitab 4 langkah terlebih dahulu, kemudian ketika Anda ingin memperdalam, bagi Anda yang ingin memperdalam bahasa Arab, Anda disarankan itu menggunakan kitab ini, Panduan Lengkap Belajar Bahasa Arab. Kemudian bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab juga, ini ada buku juga yang saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin belajar percakapan. Artinya dialog bahasa Arab. Ya, Anda itu bisa beli buku Lataskut, di mana buku ini ya di sini itu ada bahasa Arab Amiyah, kemudian ada bahasa Arab Fusa. Fusa itu adalah bahasa yang baku, sedangkan Amiyah adalah bahasa daerah, dialektika budaya. Artinya sama halnya kayak Indonesia. Indonesia kan ada bahasa bakunya, tapi di Indonesia juga ada bahasa dialeknya, yaitu ada bahasa Sunda, bahasa orang Kalimantan, bahasa Jawa Tengah ya. Nah, ini panduan praktis percakapan bahasa Arab. Anda bisa beli Lataskut. Jadi kalau Anda itu pengen berdialog atau jago di dalam berbicara sehari-hari perihal bahasa Arab, contoh Anda itu berbicara di mana kamu, atau dari mana kamu, min aina anta, misalnya kayak gitu. Terus man ismuka, siapa namamu gitu, atau kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Misalnya al-baiti, rumah saya, fi Madinah, di kota Al-Bakasi. Misalnya pengen percakapan pendek-pendek kayak gitu ya, itu bisa dengan buku Lataskut. Kemudian buku ini adalah buku karya Habib Hasan Baharun. Bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab juga direkomendasikan untuk membeli buku ini juga, di mana buku ini untuk praktek ya, di mana kitab ini rekomen
praktek mengi'rabkan. Mengi'rabkan itu artian kata itu menentukan mana objek, mana subjek, mana predikat. Ya. Ini kitab yang sangat rekomen. Kitabnya tipis tapi sangat rekomen ya. Contoh di sini ada tulisan maf'ul bih. Maf'ul bih apa itu? Ya, di sini adalah fi'il al-muta'addi ilal maf'ul bi wahid, yaitu fi'il yang muta'addi kepada maf'ul bihi satu. Kataba Aliun darsa. Kataba. Nah, di sini dijelaskan, di buku ini dijelaskan kataba apa sih? Nah, di sini dijelaskan kataba fi'ilul madi, dia adalah fi'il madi mabni alal fathi, yang dia itu mabni tetap fathah, li'annahu karena kataba lam yattasil, dia tidak bersambung atau tertempel bi akhirihi syai'un, pada akhirnya kataba itu dengan sesuatu. Sedangkan aliun pada baris yang paling bawah itu dia menjadi fa'iluhu, menjadi fa'il dari kataba, marfu'un, dan dia itu marfu, wa alamatu raf'ihi, dan tanda marfu'nya dia ali yaitu domatun, yaitu dengan domah, zahiratun yang tampak, fi akhirihi pada akhirnya, li'annahu karena ali dia adalah ismun mufradun, yaitu isim mufrad. Ya, ini namanya kitab i'rab, dan ini juga rekomen banget buat teman-teman yang belajar bahasa Arab ya, untuk memiliki buku tersebut. Kemudian ada lagi buku ya yang direkomendasikan juga, yaitu kamus, buku kamus, dimana kamus ini kamus jamak taksir ya, karena jamak taksir itu adalah kosakata di dalam bahasa Arab yang tidak bisa apa ya, diakal-akalin lah bahasanya, ditaksir-taksir kalau kata guru saya itu. Maka beli saja kitab kamus jamak taksir ya. Jadi jamak taksir itu, jamak itu artinya banyak ya. Jadi kalau misalnya itu kitabun artinya satu kitab, sedangkan jamak taksirnya apa? Kutubun, yang artinya kitab-kitab. Contoh aja kolamun, satu pulpen artinya, maka jamak taksirnya itu aklamun, yaitu pulpen-pulpen, berarti ada beberapa pulpen ya. Contohnya rasulun, artinya satu utusan Allah, yaitu satu rasul. Kemudian jamak taksir apa? Rusulun, yaitu utusan Allah. Kalau satu malaikat apa? Malakun. Kalau malaikat malaikatun ya. Nah, kemudian juga di atas ini ada kamus jamak taksir, kemudian ada juga kamus fiil, yaitu kamus fiil ya. Ya, dua kamus ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Arab untuk memudahkan ya. Artinya inilah alat-alat perang kita ya untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian terakhir tadi ada lagi satu lagi ya. Nah, ini kamus Nahu. Ini cetakan dari pesantren Lirboyo Kediri. Ya, pesantren salaf ahli sunnati wal jamaah, dimana kamus ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang ingin mendalami bahasa Arab atau ingin memahami beberapa makna daripada bahasa Arab. Jadi kamus Nahu ini yaitu mengurai huruf-huruf di dalam bahasa Arab, huruf-huruf seperti ala, min, fi, an, terus kaifa, fi ya. Jadi yang kita tahu kalau orang-orang yang baru belajar bahasa Arab ya, kita itu tahu kalau huruf waw itu artinya dan. Cuma dengan adanya kamus ini, dengan kita memiliki kamus ini, kamus Nahu ini, maka kita itu akan diberitahukan dengan kamus ini bahwasanya huruf waw itu tidak hanya bermakna dan, tapi dia juga bermakna bersama, dia juga bermakna dan juga kan, dan bisa bermakna yang lain. Artinya huruf waw ini bisa mencakup beberapa makna, beberapa arti. Begitu pula huruf bi. Tentu kita tahu huruf bi itu kalau bagi kita yang belajar bahasa Arab pemula artinya itu dengan. Tapi dengan adanya kamus Nahu ini, maka di situ akan dijelaskan ternyata bahwasanya huruf bi itu tidak hanya bermakna dengan, bisa aja bermakna sebagian, bisa bermakna dari, bisa bermakna di atas, dan yang lain-lain. Jadi dengan adanya kamus ini itu untuk menambahkan referensi kita, untuk
mudah di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena dengan kamus ini ternyata kita tahu, oh ternyata huruf ana ternyata artinya nggak cuma di atas, ternyata dia itu memiliki sampai 7 arti. Nah nanti ketika kita membaca kitab, maka kita mudah untuk menyesuaikan. Oh kira-kira ini ala yang bermakna apa nih? Yang bermakna di atas atau yang bermakna yang lain? Ya. Atau huruf min artinya dari. Kalau di buku ini pakai kamus ini bisa aja maknanya itu sampai 5 lebih ya. Jadi ini rekomen banget buat teman-teman yang belajar bahasa Arab. Ya. Ini adalah buku-buku yang sangat direkomendasi bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab ya. Yang pertama itu menggunakan kitab 4 langkah membaca kitab Gundul. Kemudian dilanjut dengan bahasa Arab otodidak. Kemudian dengan prakteknya itu dengan buku ini, yaitu buku Habib Hasan Baharun ya. Kemudian untuk percakapannya biar jago ngomong bahasa Arab, itu dengan buku ini Lataskut. Kemudian untuk kamusnya yaitu kamus ini Jamak Taksir atau kamus fiil. Bisa juga kita beli kamus Fathul Qorib kalau kita pengen prakteknya itu pakai kitab Fathul Qorib ya, atau kita pakai kamus Fathul Muin, kitab Fathul Muin ya. Jadi kitab Fathul Muin itu ada kamusnya. Jadi kosakata-kosakatanya itu udah ada. Jadi ketika kita itu apal kosakata, misalnya bab sholat, kosakata yang kita ambil dari kamus Fathul Muin, maka secara otomatis itu kita itu insya Allah bisa membaca kitab Fathul Muin bab sholat. Jadi ada kamus Fathul Muin, ada juga kamus Fathul Qorib. Itu pun jika kita prakteknya praktek bahasa Arabnya, artinya praktek membaca kitab Gundulnya itu dengan kitab Fathul Qorib atau Fathul Muin. Ketika kita prakteknya pakai kitab Fathul Qorib, maka kita cukup melihat dengan menggunakan kamus Fathul Qorib biar kita tahu kosakatanya, biar kita juga bisa mudah untuk membaca kitab Fathul Qorib dengan cara kita memiliki kamus Fathul Qorib ya. Jadi ini buku-buku yang recommended. Sebenarnya ada lagi satu lagi sih kitab, ada namanya buku Durus Lugoh ya. Di situ buku Durus Lugoh ada pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Kemudian buku Durus Lugoh juga itu dia juga punya kamusnya juga, kamus Durus Lugoh. Artinya kosakatanya udah ada. Jadi buku Durus Lugoh itu, artinya kitab Durus Lugoh itu biasanya itu dipakai ya oleh orang-orang salafi untuk mempelajari bahasa Arab. Cuma diarahnya kebanyakan ke percakapan ya. Awal-awal, misalnya hadza kitabun, ini kitab. Zalika baitun, itu rumah, kayak gitu. Itu kitab Durus Lugoh. Di sini nggak saya screenshot ya. Jadi tinggal antum beli aja ini buku-buku ini di jual beli online ya. Saya hanya memberikan atau merekomendasikan atau memberikan wasilah saja, menjembatani Anda untuk mudah di dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, saya tidak ada unsur bisnis ya. Oh, kagak ya. Karena ini buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan saya. Cuma saya itu ketika mengajarkan seseorang belajar bahasa Arab, bagi orang yang belajar bahasa Arab sama saya ya, saya merekomendasikan mereka itu yang belajar kepada saya itu dengan buku-buku ini ya. Jadi ini buku adalah buku-buku yang biasa saya pelajari ya, atau yang biasa saya ajarkan kepada orang lain. Dan ini adalah Nahupedia adalah hanya penambahan ya. Nahupedia ini adalah untuk memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Dalam artian kata kita itu kalau pengen lebih intensif lagi belajar bahasa Arab, tinggal kita itu mengikuti di Instagram yaitu Nahupedia. Nahuped. Di sini kita banyak tahu ya, banyak diajarkan juga beberapa hal mengenai nahu dan sorob juga. Ini juga sama, saya rekomendasikan Anda itu untuk mengikuti media ini, artinya channel ini di Instagram ya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.